Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Limbatullah dan Hilma Rasya. Jadi kemarin kita sudah sudah kita hitung untuk panjang dari sensor pulsar ini yang ada di magnet, ya. Dan untuk yang memakai CDI Shogun ini sudah pas kemarin ya, sudah 14 mm. Dan di sini kita tidak akan menghitung berapa derajat pengapiannya ya. Jadi kita nggak akan hitung derajat pengapiannya, kita hanya ingin melihat dan kita hanya ingin mencari penyebab kenapa motor ini bisa susah hidup dan kemudian begitu hidup motor ini terlalu boros. Ya, kita bisa lihat nanti. Nah, jadi untuk tonjolan magnet pulsar ya, di magnet ori itu segini ya, dan ini kita sengaja kita pasang di sini supaya kita bisa melihat perbandingannya ya. Jadi untuk magnet orinya kita ukur sama atau kita pasin sama magnet yang sudah dipotong, yang sudah menggunakan CDI Shogun ya. Nah, jadi di sini untuk garis-garisnya kita lurusin seperti garis T, garis F dan garis A itu kita lurusin supaya center ya, supaya posisi magnet ini benar-benar center ya. Jadi nanti pas kita ngetopin nanti kelihatan. Nah, oke ya, bisa dilihat di sini sudah kita lurusin ini T, lurus dengan T atas ya. F-nya juga lurus antara magnet yang ori dengan magnet yang sudah dipapas ya, papas sensor pulsar. Nah, sekarang kita mau lihat perbandingannya ya. Kita mau lihat perbandingannya. Untuk starter ya atau untuk mesin idle RPM bawah, umumnya semua motor akan menghidupkan busi ketika pulsar bertemu dengan ujung tonjolan pulsar ya, atau ujung paling belakang tonjolan pulsar. Oke. Ini sudah kita topin ya, magnet kita topin dan sekarang kita ukur. Untuk yang magnet ori, nah itu segini, dan kalau kita lurusin itu lurus banget dengan pulsar ya, pas banget dengan pulsar. Ketika mesin TMA, pulsar sudah mengirim sinyal ke CDI dan CDI sudah memercikan api ya, jadi pas banget di titik TMA ya untuk RPM bawah. Bisa dilihat aja sendiri. Dan untuk masalah telat pengapian atau pengapian terlalu maju, nah ini canggihnya di CDI pulsar yang seperti ini ya, dia bisa memaju mundurkan pengapian. Jadi jangan disamain dengan CDI yang lain ya. Nah, kemudian untuk magnet ya, magnet yang sudah disesuaikan potongan pulsarnya ini ya, tonjolan pulsarnya ini sudah disesuaikan dengan CDI Shogun yaitu 14 mm. Nah, ini untuk perhitungannya ini jadi berubah ya, enggak jadi otomatis ya. Jadi untuk maju mundurnya pengapian itu sudah tidak diatur lagi oleh CDI, jadi diatur secara manual oleh kita sendiri. Oke, nah itu kelihatan untuk tonjolan ori itu di sini dan itu lurus sekali dengan pulsar. Nah, oke. Anggap aja itu pulsar ya, yang kemarin kita bikin sudah saya ukur juga. Kemudian ternyata di tonjolan yang sudah dirubah menggunakan CDI Shogun itu masih kurang atau pulsar belum bertemu dengan ujung tonjolan pulsar. Oke, nanti dulu ya kita geser biar kelihatan, soalnya susah ya pakai kamera. Nah, ini ya, tuh masih kurang sekitar 2 mili ya, sekitar 2 mili pulsar baru bertemu dengan tonjolan pulsar ini. Jadi ketika piston pada posisi TMA ya, pada posisi TMA pengapian belum keluar. Nah, ketika mesin mulai turun ke bawah, mungkin sekitar 1 mili atau 2 mili ya, piston turun ke bawah, pengapian baru dipercikan. Sementara yang namanya pengapian
itu tidak langsung menghasilkan ledakan dar gitu, enggak ya. Di pengapian itu merambat memenuhi ruang bakar, barulah terjadi pembakaran yang optimal atau pembakaran yang maksimal. Jadi bisa kita bilang pengapian ini ya atau magnet yang dirubah sesuai menggunakan CDI Shogun, derajat pengapiannya bisa kita bilang terlalu lambat ya. Terlalu lambat karena piston sudah TMA terlebih dulu baru dipercikan api. Ya. Kalau untuk magnet pulsar dan CDI pulsar nanti kita bahas di lain video ya, karena ini memang spesial, paling beda ini ya dari yang lain. Soalnya untuk maju mundurnya pengapian itu bisa kita atur ya, sudah diatur secara elektronik. Jadi karena motor ini ya sudah diganti menggunakan CDI Shogun, otomatis untuk derajat pengapiannya kita sendiri yang mengatur. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan CDI selain CDI pulsar ya, usahakan jangan merubah bagian tonjolan pulsar paling belakang. Oke. Jangan dirubah paling belakang. Ya, jadi yang paling belakang tuh jangan ditambah-tambah ya. Kalau mau dirubah boleh, tapi dipotong. Dipotong sekitar 2 mili atau 3 mili aja, jangan lebih dari itu untuk menjaga pengapian ya. Kestabilan pengapian. Nah, kemudian karena di sini menggunakan CDI Shogun dan kebanyakan teman-teman menggunakan CDI Shogun, jadi saya kasih cara ya supaya motor bisa gampang hidup dan tidak terlalu boros ya. Jadi yang perlu dipotong tuh bagian belakang kita potong sekitar 2 mili. Kemudian untuk jadi gini, gampangnya seperti ini. Tonjolan magnet ya, tonjolan magnet kita potong ya, kita sisain sekitar 16 mili. Oke ya, kita potong sekitar 16 mm. Karena orinya atau karena yang seharusnya dibutuhkan oleh CDI Shogun itu adalah 14 mm, jadi kita potong bagian belakang 2 mm ya. Jadi nanti pengapian ya, akan lebih cepat ya. Beberapa derajat sebelum TMA atau top piston, busi sudah mulai menyala karena sudah kita potong di bagian belakang sekitar 2 mili ya. Dan ketika piston pada titik TMA, maka pembakaran optimal sudah terjadi. Oke ya. Jadi karena busi memercikan api sebelum TMA, jadi karena ada rambatan ya, sembari kita menunggu piston naik ke atas, nanti akan terjadi pembakaran optimal ketika piston berada di TMA. Oke ya. Jadi nanti bensin nggak terlalu boros, nggak terbuang sia-sia karena pengapiannya sudah pas ya, sudah kita pasin lah ya. Tapi jika teman-teman tidak mau merubah atau tidak mau memotong bagian belakangnya, itu pun nggak masalah. Cuman mungkin konsumsi BBM-nya lebih boros sedikit dan tenaganya mungkin agak ngayun sedikit ya. Beda dengan potongan yang ini ya, yang 14 mm yang dipotong tadinya itu pakai CDI Shogun. Ini tuh masih terlalu lambat banget ya. Sudah terlalu kurang lah ya kalau menurut saya. Soalnya ini diatur oleh manual. Jadi kalau sudah terlalu lambat seperti ini ya otomatis bensin akan terbuang dengan sia-sia. Oke ya. Dan apakah harus menggunakan CDI Shogun? Kita harus menyisakan 14 mm. Sebenarnya kalau kita pengen asal hidup aja ya, asal hidup aja, nggak perlu potong atau nggak perlu menyisakan 14 mm, itu nggak perlu. Yang terpenting tonjolan magnet bagian depan itu hilang. Nah oke, mungkin sampai sini pasti ada yang bingung ya, ada yang nggak mudeng dengan perkataan saya minta maaf ya.
Nah, jadi untuk tonjolan seperti ini sangat penting ya. Jadi mohon berhati-hati, jangan asal potong, jangan asal tambah ya. Jadi kita harus mengerti dulu apa itu derajat pengapian ya, nantilah ya kita belajar soal derajat pengapian supaya nanti lebih mudah ketika kita mau mengganti CDI ya. Menggunakan CDI yang selain CDI ori bajai, dan magnetnya juga pasti harus kita rubah. Nah, oke, jadi pada intinya ini motor susah hidup dan terlalu boros. Yang pertama dikarenakan pulser, yang kedua karena tonjolan magnetnya ini ya. Tonjolan magnetnya ini tidak sesuai. Jadi titik pengapiannya itu jadi berubah. Itu jadi mengakibatkan tenaga loyo ya, dan bensin juga terlalu boros. Oke. Intinya ketika teman-teman mau mengganti CDS dan CDI pulsar, teman-teman harus hitung semua ya, karena derajat pengapian itu sudah kita atur secara manual atau sudah kita sesuaiin ya. Kita mau memajukan atau memundurkan pengapian itu terserah kita, dan itu tergantung dari tonjolan pulsar yang ada di magnet ya. Mau kita majuin mau kita mundurin, kita tinggal rubah bagian tonjolan magnet. Nah, kalau untuk pulsar ini sebenarnya agak susah ya. CDI pulsar ini sebenarnya agak susah untuk dijelasin ya, karena memang semuanya diatur oleh digital ya, diatur secara digital. Dari mulai karena dia menggunakan 2 busi, makanya piston pada TMA busi baru dipercikan tapi pembakaran tetap optimal, yaitu karena 2 busi. Dan untuk maju mundurnya pengapian itu bisa dimaju mundurkan oleh CDI tergantung dari bukaan throttle gas ya. Pokoknya banyak banget lah ya yang mengatur. Jadi makanya jangan disamain dengan CDI yang lain. Nah, oke, jadi mungkin hanya seperti itu aja lah ya. Semoga teman-teman paham ya. Kalau nggak paham mohon maaf. Jadi untuk tonjolan pulsar ini jangan asal potong ya. Intinya seperti itu ya, jangan asal potong. Nah, oke lah ya. Ini bisa menyebabkan pro dan kontra soal pengapian ini, karena memang nanti saya jelasin ya ketika kita bahas pengapian atau tonjolan pulsar pada pulsar itu nanti. Karena kebanyakan orang berbeda-beda ya, berbeda-beda pandangan tentang CDI pulsar ini. Jadi nanti bisa menimbulkan pro dan kontra. Oke lah ya, daripada nanti terjadi peperangan antara kita ya. Jadi mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Hilmi Arasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap hati-hati ya, jangan asal potong, jangan asal tambah tonjolan pada pulsar. Oke.